Drama persidangan panjang Nadiem Makarim akhirnya memasuki babak baru. Kemarin jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutannya dengan pidana kurungan 18 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti sekitar 5,6 triliun lebih, dengan subsidi kurungan 9 tahun penjara apabila Nadiem tidak mampu membayar uang pengganti tersebut. Bagi saya, tuntutan tersebut sangat mengesankan. Bagi saya, ada harapan baru, oase baru dalam penegakan hukum pemberantasan pidana korupsi. Seharusnya memang semua perkara pidana korupsi dituntut harus dengan sangat tinggi seperti ini. Persoalannya selama ini masih banyak kasus pidana korupsi yang dituntut rendah. Ini adalah oase. Ini adalah harapan baru bagi penegakan hukum di negara kita, bahwa setiap perkara pidana korupsi harusnya memang dituntut setinggi-tingginya. Dan saya juga mengajukan sedikit protes barangkali terhadap teman-teman influencer yang membela para terdakwa korupsi selama ini dengan asumsi-asumsi yang dibangun. Mereka membela terdakwa seolah-olah terdakwa ini tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa, dizolimi. Lantas kalau itu yang mau dilakukan, apa yang mau kita harap dari pemberantasan korupsi di negara ini? Ada dua perkara yang saya lihat banyak influencer turun tangan. Perkara Nadiem Makarim dan perkaranya Kerry, kasus Pertamina. Saya melihat influencer banyak sekali turun membantu mereka membangun opini. Ini pidana korupsi bukan soal opini. Kita ingin pidana-pidana korupsi itu diproses hukum secara jernih, secara bersih oleh penegak hukum. Meskipun saya lihat influencer ini kencang membangun opini, tapi upaya mereka gagal. Akhirnya para orang-orang yang mereka bela juga divonis cukup lumayan. Nah, ini persoalannya sekarang. Nadiem Makarim ini juga banyak yang membela seolah-olah Nadiem tidak bersalah. Nah, mari kita urai mengapa jaksa tega, kita sebut saja tega, menuntut Nadiem Makarim dengan tuntutan sangat tinggi seperti ini. Karena jaksa meyakini sepenuhnya Nadiem Makarim memang terbukti melakukan apa yang didakwakan. Kalau jaksa tidak merasa yakin sepenuhnya Nadiem terbukti melakukan apa yang mereka dakwakan, tidak mungkin tuntutan setinggi itu. Nah, ini soal keyakinan jaksa yang berbeda dengan opini-opini yang dibangun oleh para influencer terhadap Nadiem Makarim. Tinggal sekarang bagaimana hakim akan menilai ini. Tuntutan setinggi ini, apakah mungkin hakim akan membebaskan mereka? Saya tidak yakin. Apakah mungkin hakim akan memvonis rendah mereka? Saya juga tidak yakin. Artinya apa? Perkara ini memang telah patut disimpulkan Nadiem Makarim terlibat dalam apa yang dituduhkan oleh jaksa. Nah, ini yang harus kita lihat dalam proses persidangan seperti ini. Kalau jaksa sudah nekat menuntut tinggi seperti ini, artinya mereka memiliki bukti yang sangat kuat, mereka memiliki keyakinan yang sangat tinggi bahwa apa yang mereka dakwakan selama persidangan telah terbukti. Kalau lawyer selama ini dia tentu dia akan bicara normatif, ini pembuktian lemah, itu tidak terbukti, ini segala macam. Itu memang lawyer yang memang begitu. Nah, sekarang yang mau saya giring ke kita adalah, mari kita dukung pemberantasan pidana korupsi di negara ini tanpa intervensi dari influencer dan opini-opini yang dibangun. Kita selesaikan persidangan dengan sempurna melalui proses hukum yang sebenarnya. Kecuali kasus-kasus yang memang kriminalisasi terlihat jelas sekali berbau politik, mari kita lawan. Tetapi soal pidana yang diajukan kepada perkara Kerry dan Pertamina serta Nadiem Makarim ini, saya tidak melihat ada nuansa politis dan kriminalisasi di sana. Tetapi ini murni tentang penegakan hukum. Jaksa menyatakan bahwa kekayaan Nadiem itu tidak wajar dari pendapatannya. Coba dijawab deh itu. Kalau influencer mau mengulik, ya kulik aja itu. Jadi mari kita mendukung proses penegakan hukum. Kita semua berkata hukum mati koruptor, tetapi ketika ada koruptor yang diajukan ke persidangan, kenapa influencer malah membela? Jadi di mana kita, posisi kalian itu sebetulnya di mana? Saya melihat ada nama-nama besar bermain di sana, influencer-influencer besar. Kalau mereka dibayar mungkin akan mahal, tapi saya tidak tahu apa mereka dibayar atau tidak. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kalau kalian pernah teriak hukum mati koruptor, lantas mengapa ada orang yang didakwa dengan pidana korupsi, kalian bela dan kalian bilang dizolimi, dikriminalisasi? Jangan begitulah kawan.